itu akan berbeda antara peneliti pemula dengan peneliti profesional. Bagaimana menghubungkan fenomena realitas sosial yang ada dengan variabel-variabel diskusi akademik yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, antara peneliti pemula dengan peneliti profesional pasti berbeda. Itu artinya bisa saja satu fenomena tertentu bagi pemula tidak menemukan di mana problem atau masalah yang mesti harus diteliti. Tapi bagi peneliti profesional bisa jadi menemukan angle yang menarik untuk kemudian menjadi objek penelitian kita. Ya. Sehingga kemampuan kita untuk penciuman daya sensitivitas kita dalam menghubungkan realitas sosial, fenomena sosial terhadap diskusi akademik, itulah yang menentukan ide kreatif kita itu akan terasah, ya. Sehingga kemudian pada kesimpulannya ya kita masuk pada pilihan yang mana? Apakah kita termasuk orang yang menjawabnya dengan mudah atau susah? Ya. Seberapa effort yang bisa kita berikan untuk bisa menyumbangkan sumbangan atau gagasan, ide, pemikiran untuk pengembangan keilmuan di bidang tertentu. Ya. Oke, saya masuk pada bagian ini. Nah, ini menjadi satu problem yang yang banyak dialami oleh kita, bukan hanya mahasiswa, bahkan dosen sekalipun. Jadi publikasi artikel jurnal itu baik kalau bersumber dari penelitian yang solid. Ya. Penelitian yang solid itu penelitian yang seperti apa? Tentu saja penelitian yang dibangun argumentasinya berdasarkan data dan fakta, kemudian dianalisis dengan pisau analisis yang relevan, dan kemudian kita mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi tujuan meneliti itu bukan menyelesaikan masalah memang. Ya. Meneliti itu adalah untuk memahami persoalan, untuk memahami masalah dengan perspektif tertentu, dengan pisau analisis tertentu. Itu meneliti. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya tentang kemiskinan. Penelitian itu bukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, tidak. Tetapi kita meneliti itu untuk memahami bagaimana kemiskinan terjadi dan kenapa itu terjadi, dalam konteks apa terjadinya. Itu meneliti, bukan menyelesaikan kemiskinan. Itu tugasnya pemerintah, menyelesaikan kemiskinan itu. Bahwa kemudian nanti hasil penelitian kita itu dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan publik atau bahan kajian atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik, ya monggo saja. Tetapi bukan menyelesaikan masalah, tetapi peneliti dalam konteks pengembangan keilmuan itu adalah tujuannya untuk memahami fenomena dengan perspektif tertentu. Ya. Oke, makanya publikasi artikel yang baik adalah publikasi yang bersumber dari penelitian yang solid, ya. Analitis, argumentatif, dan logis. Ya. Karena bisa saja banyak penelitian yang tidak argumentatif. Ya. Banyak juga penelitian yang tidak analitis. Hanya menyampaikan data saja tetapi tidak berbunyi. Data itu menunjukkan apa, tidak dibunyikan. Tidak analitis. Seringkali data-data itu dibiarkan saja sehingga kemudian tidak bisa menarik kesimpulan dan kemudian menjadi argumentasi utamanya dalam gagasan utama dalam sebuah artikel. Ya. Jadi kealpaan dalam hal-hal seperti itu menjadi tantangan bagi seorang peneliti dalam
menuliskan laporan penelitiannya dan kemudian ujungnya atau outcome-nya ya publikasi. Ya. Oke, yang kedua, penelitian yang baik atau publikasi artikel jurnal yang baik adalah publikasi yang bukan tahsilul hasil. Ya. Apa itu tahsilul hasil? Ya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Tidak sekedar mengulang-ulang saja, tetapi tidak punya nilai lebih dari penelitian sebelumnya. Ya. Makanya teman-teman sebelum meneliti, sebelum menulis topik draft artikel tertentu, pastikan Anda itu sudah membaca seluruh artikel, seluruh referensi yang relevan dengan topik itu. Seluruh berarti banyak dong, Bang. Iya, sampai titik jenuh. Nah, ya. Idealnya seperti itu. Apakah bisa? Nah, zaman sekarang mudah sekali untuk bisa mendeteksi semua artikel yang relevan dengan topik yang kita pilih. Ya, mudah sekali. Ya. Kalau dulu masih manual harus ke perpustakaan, tapi sekarang dibantu banyak aplikasi online yang bisa menghubungkan topik kita dengan topik-topik atau penelitian-penelitian relevan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau mengajukan satu judul tertentu, kemudian tiba-tiba dia mengaku, Pak, ini adalah judul yang paling baru, belum ada peneliti sebelumnya satupun. Ya itu karena belum mencari saja. Kita hidup di zaman akhir ini, semua topik sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Justru karena kita hidup di zaman akhir, kita dimudahkan sebenarnya. Karena kita dapat terbantu dari kompas yang diberikan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Karena peneliti yang baik itu adalah peneliti yang selalu memberikan arah bagi peneliti berikutnya. Ya. Peneliti yang baik itu memberikan arah atau memberikan informasi keterbatasan penelitian. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk menindaklanjuti atau melanjutkan penelitian yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Atau paling tidak belum tercover oleh peneliti sebelumnya. Ya, karena kita bukan dewa yang bisa melakukan semua hal sendiri. Ya, biarkan yang memang kita tidak mampu menjangkau, ya orang lain bisa melanjutkannya. Ya, sehingga jangan malu untuk menunjukkan keterbatasan penelitian. Ya, sehingga memberikan jalan bagi orang lain untuk menindaklanjuti atau meneliti topik atau angle yang belum terteliti atau belum dibahas dalam penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya. Nah, publikasi yang baik jangan sekedar tahsilul hasil, jangan sekedar mengulang. Coba teman-teman bisa cek itu, cari beberapa artikel gitu ya, itu semuanya banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Apalagi nanti ketemu dengan jurnal-jurnal yang predator gitu, ya jelas kualitasnya tidak terjaga, ya pasti penulisnya ya pasti ya yang penting publish saja, ya yang penting diterima saja, ya tinggal nulis apa yang sudah ditulis oleh orang lain gitu kan, kemudian tidak ada unsur nilai lebihnya. Oke, yang ketiga, ya, ini yang menjadi tugas kita, ya, dan ini tidak mudah. Jangankan teman-teman di level mahasiswa, di level dosen pun dalam konteks ini itu tidak mudah. Dan memang ya tadi itu antara susah dan mudah tadi itu memang seberapa jauh dan seberapa besar effort yang bisa kita berikan dalam memberikan waktu dalam konteks penelitian supaya kita dapat menghasilkan sesuatu. Ya tentu saja kalau dalam konteks Islamic Studies misalnya susah memang untuk menemukan sesuatu yang pure murni baru. Tetapi paling tidak kita bisa memodifikasi. Karena dengan perubahan-perubahan zaman, tantangan itu memastikan bahwa teori-teori yang
sudah digagas oleh para pendahulu kita, itu pasti banyak kekurangan atau paling tidak bisa mengcover terhadap realitas sosial yang baru sehingga kemudian ya perlu dimodifikasi. Ya, perlu dimodifikasi. Artinya teori yang sudah dibangun oleh para peneliti sebelumnya bisa jadi karena datanya berbeda dengan data yang lebih variatif di era sekarang misalnya, sehingga bisa jadi kesimpulannya bisa berbeda ya, sehingga teori yang dibangun bisa kemudian dikembangkan atau dimodifikasi ya. Lah, tugas kita di sini sebenarnya sehingga kita tidak terjebak pada publikasi yang hanya mengulang ya. Orang lain sudah lakukan ya, apalagi sekarang sudah OJS itu sangat mudah sekali untuk menentukan tingkat kesamaannya ya, dengan berbagai cara online maupun manual ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ini. Tentu saja kita dalam publikasi itu setelah kita punya draft artikel yang solid, draft artikel yang sudah publishable, ya, yang sudah layak dipublikasikan, maka kita sebenarnya bisa mengukur kira-kira artikel yang sudah kita tulis itu layak dipublish di jurnal mana, ya, Sinta berapa, ya, apakah Scopus atau tidak, apakah internasional atau tidak, apakah Sinta 1, 2, 3, sampai 6, atau bahkan yang belum Sinta sekalipun. Itu sebenarnya sudah bisa diukur. Ya. Lah, tentu saja pemilihan jurnal ini menjadi satu hal yang sangat tricky ya, karena seringkali kita punya obsesi untuk menerbitkan di jurnal yang rankingnya lebih tinggi. Ya. Misalnya Sinta 2 atau Sinta 1 ya. Paling tidak ya bersintalah ya. Meskipun kita sadar bahwa artikel kita sebenarnya belum layak di situ gitu. Ya, ya gambling saja ya. Gambling saja. Menurut saya itu ya gimana ya, peluang untuk diterima itu ya meskipun begini, ranking atau peringkat akreditasi dikti nasional itu tentu saja tidak selalu menggambarkan bahwa kualitas artikel yang dipublikasikan di jurnal Sinta 2 itu selalu lebih baik dari jurnal Sinta 3, 4, 5, dan 6. Ya, tidak selalu. Faktanya memang seperti itu. Iya. Karena ya itu bagian dari rahasia dapur pengelola jurnal. Ya. Tetapi idealnya atau biasanya peringkat yang lebih tinggi itu proses dan mekanisme dalam pengelolaan draft artikel dalam seleksi dan proses review itu jauh lebih ketat dari peringkat yang lebih rendah. Idealnya seperti itu. Meskipun ya itu sekali lagi tidak selalu berlaku ya, karena publikasi ini sekarang sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang tidak bisa dielakkan oleh semua pihak, sehingga ini bisa menjadi lahan basah bagi pengelola jurnal ya. Sehingga terkadang juga artikel yang secara standar tidak masuk tetapi karena senior di kampus tertentu tidak bisa menolak ya, sehingga ya diterima saja misalnya. Proses-proses seperti itu ya pasti ada di belakang layar ya. Dan itu bisa dilihat dari misalnya konsistensi dari kualitas publikasi artikel jurnal yang Sinta 1, 2, 3, dan seterusnya itu bisa kita lihat. Iya. Ya. Oke, itu sebabnya pemilihan jurnal artikel itu juga menjadi satu hal yang perlu sangat diperhatikan. Oke, kita masuk pada pertimbangan. Ya. Pertimbangan pertama yang mesti harus dipertimbangkan dalam submit artikel jurnal itu pastikan
bahwa jurnal yang dituju adalah jurnal yang sehat secara manajemen. Jurnal yang sehat itu jurnal yang seperti apa? Jurnal yang sehat itu artinya jurnal yang punya komitmen kuat untuk bisa publikasi, untuk bisa mempublish artikel kita sesuai dengan deadline atau on time yang ditentukan oleh publisher atau oleh pengelola jurnal. Karena apa? Karena kalau kita melacak dari berbagai jurnal, ya, jurnal Sinta 2 sekalipun, kita masih bisa menjumpai banyak jurnal yang tidak sehat secara manajemen. Ya. Dan menurut saya jurnal yang tidak sehat secara manajemen itu ya ujung-ujungnya PHP saja. Ya. PHP, kenapa? Karena kita sudah submit dan kita tidak punya kepastian diterima atau ditolak naskah itu. Padahal bagi seorang penulis seperti kita sebagai penulis itu semakin cepat keputusan ditolak atau diterima itu semakin baik. Ya. Ditolak pun tidak masalah, kalau diterima dengan review ya nggak masalah juga. Kita siap untuk mereview. Tetapi pastikan bahwa proses itu, keputusan itu lebih cepat. Ya, itu lebih baik bagi seorang penulis. Makanya kecepatan itu biasanya ditentukan oleh manajemen pengelola jurnal yang sehat. Nah, salah satu indikator dari jurnal yang sehat secara manajemen itu misalnya contohnya begini. Ini sengaja tidak saya tampilkan nama jurnalnya, tapi jurnal ini adalah jurnal Sinta 2. Ya. Di bagian penjelasan tentang jurnal, jurnal ini mestinya setiap tahun itu akan publish atau mempublikasikan artikel 10 artikel tiap volume dan kemudian bukan setiap volume, setiap nomor ya. Dan diterbitkan setahun 2 kali, bulan April dan bulan Oktober. Oke, saya cek ya, publish terakhir itu ada di bulan Oktober, yaitu di volume 11 nomor 2 2021. Sementara sekarang kita ini sudah 2023. Itu artinya jurnal ini dia punya utang 2 nomor ya. Satu volume 12 nomor 1 dan 2 dan kemudian mestinya volume 13 nomor 1 karena ini sudah bulan April gitu kan ya. Jadi paling tidak punya utang 3 edisi ya. Lah, jurnal yang seperti ini itu dipastikan bahwa ini secara manajemen tidak sehat dan jangan coba-coba Anda submit artikel jurnal di jurnal seperti ini. Karena pasti tidak ada jeluntrungannya, tidak ada keputusannya, tidak ada keputusan kapan artikel itu diterbitkan dan atau tidak ada keputusan sama sekali sehingga ya mau tidak mau kita mesti harus menghubungi pengelolanya dan menyatakan mendeklar bahwa artikel itu dicabut atau meminta untuk tidak dipublikasikan di jurnal itu dan kemudian kita bebas untuk bisa mencoba mensubmit ke jurnal-jurnal yang lain. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Miski, Mbak Mila masih berapa menit saya? 10 menit menaik lagi. Oke ya, saya lebih cepat lagi. Oke, yang kedua, ini jurnal bukan predator. Nah ini banyak teman-teman biasanya terjebak pada ini. Salah satu contoh atau cirinya, dia selalu tidak konsisten dengan terbitannya. Bisa jadi volume tertentu itu 10 artikel, di tempat yang lain bisa 5, bisa 20 dan seterusnya. Itu ciri-cirinya. Ya, bahkan sekarang saya menjumpai dan teman-teman mahasiswa saya yang
apa namanya yang terjebak pada jurnal ini karena saya mengampu mata kuliah artikel jurnal dan dia dapat nilai kalau sudah publish artikelnya. Sehingga kadang dia memaksakan diri untuk publish di jurnal seperti ini. Ya, saya cek linknya ternyata 1 kali volume atau 1 kali edisi itu 100 artikel. Nah itu jelas bukan jurnal yang bereputasi. Ya. Oke, yang ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurnal adalah sesuai dengan bidang atau skup jurnal. Ya. Jadi kalau teman-teman Islamic Studies ya jangan submit di jurnal matematika misalnya atau fisika. Jadi pastikan bahwa tujuan draft artikel kita itu relevan dengan jurnal yang kita tuju. Oke, ini beberapa contoh biasanya kita bisa mengecek fokus dan skop ruang lingkup jurnal itu di mana. Biasanya di bagian itu mereka menjelaskan sehingga kalau sudah sudah melingkupi apa yang dituangkan di situ, ya misalnya jurnal Al-Jami'ah ini sangat luas sekali skopnya, ya semuanya masuk ini, ya karena Islamic Studies dia masuk dengan berbagai pendekatan ya sehingga membuka ruang yang luas ya bahkan di situ macam-macam filsafat, hukum, sejarah, seni, teologi, sosiologi, antropologi, ya, political science dan banyak hal. Itu teman-teman bisa cek di judul-judul artikel yang sudah dipublikasikan di Al-Jami'ah. Ya. Ada juga yang spesifik, ya misalnya Al-Manahij ini Sinta 2 misalnya, itu lebih spesifik karena dia berbicara tentang hukum Islam, ya hukum Islam saja dan isu-isu kontemporer, ya ini lebih spesifik, ya. Ada juga yang juga spesifik tetapi membuka ruang, ya kamarnya spesifik hukum keluarga tetapi dia memberikan ruang yang luas bagi penelitian normatif, sosiologis dan seterusnya. Nah, itu juga ujung-ujungnya akan memberikan ruang bagi kita untuk bisa masuk di pintu mana sehingga kita bisa memastikan artikel kita relevan dengan skop jurnal itu, ya. Di beberapa jurnal memang setiap edisi, setiap volume itu membuat topik tertentu sehingga itu juga yang kemudian harus diperhatikan, ya. Betul bahwa skupnya seperti ini, tapi dia pada edisi tertentu dia bikin topik yang lebih spesifik itu terjadi. Misalnya At-Tahrir itu setiap tahun selalu menggunakan topik yang lebih spesifik, ya. Oke, ini yang perlu dihindari. Nah, ini sangat teknis, tetapi ini bagi pengelola jurnal sangat penting. Kenapa? Karena ini kesan pertama. Yang harus dihindari banyak typo. Pastikan bahwa semua draft artikel yang kita submit itu sudah tidak ada kesalahan ketik ya, satupun. Apalagi di bagian-bagian awal orang membaca kalau sudah typonya banyak, orang sudah ilfil membaca. Editor, apalagi reviewer, ya. Huruf kapital mana yang besar, mana yang kecil, itu kurang A, kurang U, kurang I dan seterusnya. Banyak typo itu secara teknis harus sudah selesai sebelum disubmit. Ya. Oke, bahasa tidak standar, hindari bahasa tidak standar. Kita itu orang Indonesia, tetapi masih banyak di antara kita yang menarasikan atau membahasakan ide dan gagasan kita itu tidak lugas, tidak sesuai dengan standar SPOK, tidak sesuai standar kaidah bahasa Indonesia. Saya aja kadang menguji tesis itu pusing memahami satu paragraf. Ya, paragrafnya sudah satu paragraf nggak ada titiknya. Kemudian ide dan gagasan pokok paragraf ini apa? Nggak jelas. Paragraf satu dengan yang lain tidak sistematis, tidak ada runtutan yang logis. Ya. Nah itu
pastikan bahwa bahasanya standar, ya, standar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, yang berikutnya pastikan bukan plagiasi. Itu fix, itu harga mati. Ya. Jadi pastikan bahwa Anda bukan orang yang melakukan plagiarisme, tidak melakukan pencomotan ide orang lain tanpa apresiasi. Ya. Apresiasi itu artinya menyebutkan sumbernya. Ya. Orang lain punya gagasan, kemudian kita comot, menganggap bahwa itu dari kita, karena kita tidak menyebutkan sumber referensinya. Nah, itu sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini bagian dari kode etik dalam publikasi. Dan sudah banyak kasus di bidang ini. Orang publikasi kemudian terindikasi plagiasi, kemudian dicopot guru besarnya atau dicopot pangkatnya dan seterusnya. Itu sudah menjadi isu nasional. Oke, ini juga menjadi perhatian kita. Ya, yang harus dihindari narasi tidak sistematis, tidak logis, dan tidak argumentatif. Ya. Ada banyak artikel jurnal yang ceramah. Ya. Bahasanya bahasa ceramah. Ya. Bahasa publikasi itu bahasa yang lugas, yang tegas, yang to the point, ya. Sehingga Anda menarasikan itu runtut, ya. Misalnya, oke, pendahuluan itu akan saya tulis 5 paragraf. Oke, berarti paragraf 1 saya ngomong apa, kemudian saya susul dengan ide gagasan apa, ketiganya apa, dan seterusnya. Itu sudah disusun ide gagasannya tiap paragrafnya, sehingga nanti runtut, ya, logis. Ya. Kalau copy paste, ngopi di sini tempel, ngopi di sana tempel, ya pasti susah untuk bisa menjadi sistematis, karena ya maunya orang sana ditempel sini, orang sana ditempel sini, ya jadinya gaduh-gaduh, ya. Ya. Oke, minim referensi. Ini pasti harus dihindari. Justru dengan Anda menyebutkan referensi yang banyak, yang mutakhir, yang otoritatif, itu yang harus dilakukan. Ya. Karena itu menunjukkan bahwa Anda betul-betul menjadi pakar di bidang ini, atau paling tidak di isu itu. Ya. Anda sudah membaca banyak referensi yang relevan dengan topik yang sedang Anda tulis. Ya. Ya tentu saja di situ Anda akan lebih baik dengan mengutip menggunakan referensi yang jurnal-jurnal bereputasi atau book chapter yang ditulis oleh orang-orang yang punya reputasi akademik yang baik, ya. Sehingga orang mereview itu sudah, wah ini referensinya buku ini, oh buku ini, penulisnya ini itu sudah bisa dilihat di situ. Orang bisa kenal misalnya. Misalnya begini, ketika nulis tentang salafisme, kok tidak mengutip tulisannya Prof. Nur Hadi Hasan misalnya, itu ada yang kurang. Karena pakar salafisme salah satunya di Indonesia, bahkan di dunia yang banyak dikutip, ya tulisannya Prof. Nur Hadi Hasan. Gitu. Jadi setiap disiplin ilmu itu pasti ada orang-orangnya yang pakar di situ yang memang layak untuk dirujuk. Ya. Dan Anda akan lebih baik kalau merujuk pada referensi-referensi yang otoritatif, yang istilahnya buku babon, buku atau literatur primernya, ya, kalau memungkinkan. Ya. Oke, tidak sesuai template juga menjadi pertimbangan, karena setiap jurnal itu semuanya sudah ditentukan gaya selingkungnya. Sehingga kalau misalnya di situ disebutkan menggunakan EndNote gitu ya. Sementara kita pakai InNote itu pekerjaan tersendiri, iya. Bisa jadi artikel kita bagus secara substansi, tetapi orang sudah melihat, ini sudah tidak sesuai dengan template, ya sudah ditolak saja. Ya. Jadi karena jurnal-jurnal yang bereputasi itu yang submit tidak 1, 2, bahkan puluhan, bahkan bisa ratusan, sehingga pastikan semua yang sifatnya teknis itu sudah selesai, termasuk template itu ya sesuaikan dengan gaya selingkung yang
yang ditentukan oleh pengelola jurnal tertentu yang dituju, karena setiap pengelola jurnal punya kebijakan masing-masing, ya. Sehingga pastikan bahwa naskah itu sesuai template-nya. Nah, ini yang harus dihindari, melakukan falsification atau pemalsuan. Pemalsuan ini bisa jadi dalam konteks pemalsuan data. Pemalsuan data itu artinya kita merekayasa data untuk menunjukkan bahwa kalau penelitian kita itu berhubungan dengan variabel terpengaruh dan tidak terpengaruh, supaya menjadi terpengaruh kemudian datanya yang diubah. Sementara di lapangan tidak seperti itu, namanya falsifikasi, ya, pemalsuan data. Ya. Pada saat yang sama juga sangat dihindari untuk melakukan fabrikasi. Fabrikasi itu membuat data baru yang sebenarnya itu tidak dijumpai di lapangan, ya, untuk mendukung argumentasi yang akan dia buat. Ya. Padahal di lapangan tidak ada. Ya. Ya. Ya ujung-ujungnya sama merekayasa, tapi yang pertama tadi merekayasa dari yang ada, ya. Kalau fabrikasi itu yang memang tidak ada, dia membuat data baru yang sebenarnya di lapangan tidak dijumpai. Nah, itu juga harus dihindari, sehingga publikasi kita itu berdasarkan analisis data di lapangan dengan pisau atau perspektif tertentu dalam memahami fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, cara kita memahami ya tentu saja dengan berbagai pendekatan, ya, berbagai pendekatan yang bisa kita gunakan. Ya. Yang paling akhir yang harus dihindari merasa sudah sempurna. Ini seringkali saya jumpai. Ya, tidak ada yang sempurna dari kita. Jangankan teman-teman dari mahasiswa, dari dosen pun bagian ini, mindset ini harus juga ditanamkan. Kenapa? Karena ya pasti kita itu terbatas. Sehingga terbuka orang lain untuk memberikan input, memberikan masukan, memberikan nilai lebih dari apa yang sudah kita tulis. Makanya sebaiknya akan lebih baik kalau draft naskah kita itu dibaca oleh orang yang menurut kita pakar di bidang itu. Kemudian apa masukannya sebelum kita submit. Itu jauh lebih pede ketika kita sudah tahu kekurangan dari artikel kita. Ya. Karena seringkali kita tidak menerima kekurangan kita. Ya. Sulit sekali menerima kekurangan kita. Kenapa? Karena ya merasa sudah paling baik, paling sempurna, perfect. Ya. Makanya perlu orang lain untuk membaca draft artikel kita sehingga menemukan di mana absurdnya, di mana letak miss-nya atau letak ketidaklogisannya atau ketidakruntutannya, ya, sehingga kita bisa memperbaiki sebelum disubmit. Pak, nanti aja, yang penting submit, ya, toh nanti direview. Ya itu kalau sampai di reviewer, terkadang dari pengelola atau editor saja sudah ilfil melihat ini ide gagasannya apa nggak jelas, maunya apa, temuannya apa nggak jelas. Ya sudah selesai di situ, ya nggak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, ke bagian reviewer. Ya oke, ini masih sedikit lagi. Nah ini tentu saja ya belakangan ini sudah banyak sekali forum-forum yang yang membuka peluang bagi kita untuk bisa berkontribusi menyampaikan ide dan gagasan. Nah, tentu saja konferensi-konferensi itu dibuka ya untuk mewadahi para kaum akademisi untuk mendiskursuskan ilmu pengetahuan. Paling tidak mendeseminisasi untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan penelitian, baik yang mandiri maupun yang kelompok. Sehingga presentasi yang dilakukan oleh peserta dalam konferensi apapun itu punya unsur menarik dan ada kebaruannya. Ya. Makanya sebelum submit pastikan
bahwa paper kita itu ya tentu saja relevan dengan topik konferensi yang diadakan. Karena konferensi-konferensi itu punya spesifikasi, ya. Banyak sekali namanya konferensi yang hanya khusus di bidang dakwah, hanya khusus di bidang studi halal, hanya khusus di Islamic Studies atau di bagian social science dan seterusnya. Ya, pastikan bahwa paper yang kita submit ya relevan dengan topik yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya. Lah, paper yang seperti apa yang layak untuk dipresentasikan di situ? Nah, tentu saja paper yang merupakan hasil penelitian yang mendalam, analitis dan memiliki argumentasi yang jelas. Ya. Paling tidak Anda bisa memposisikan kajian Anda terhadap kajian atau diskusi akademik para peneliti sebelumnya. Sehingga Anda punya proyeksi dari penelitian Anda itu tentang kebaruan apa. Itu harus clear di situ. Lah, kenapa orang kok kemudian susah untuk menjelaskan apa kebaruan Anda? Ya karena dia tidak tidak punya positioning yang jelas, tidak tahu posisi gagasan idenya itu dalam konteks diskusi akademik para peneliti sebelumnya. Jadi tidak dihubungkan antara diskusi dia dengan diskusi akademik para peneliti sebelumnya. Ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, ya tentu saja harus orisinil, itu pasti. Dan sangat dianjurkan yang belum dipublikasikan. Kenapa? Karena memang ujung dari setiap presentasi dalam konferensi internasional maupun nasional itu selalu tujuannya ya untuk menyerap banyak masukan. Kita sadar bahwa penelitian kita, bahwa draft artikel kita memang belum sempurna, sehingga perlu masukan dari para pakar, dari reviewer, dari peserta itu di situ, sehingga nanti ketika dipublikasikan memang betul-betul menjadi paper yang sudah final, iya, tidak nanggung. Itu berbeda dengan misalnya kalau dia submit tapi sebenarnya sudah terpublish, ya. Jadi tidak punya nilai lebih. Pak, kan bisa ditulis lagi sebagai pengembangan. Ya, itu mungkin, tetapi bisa jadi panitia itu selalu menyebutkan bahwa paper itu nanti akan dipublish di mana. Ya. Jadi itu artinya bahwa papernya belum dipublikasikan. Nah, ini kembali ke tadi sama dengan jurnal bahwa setiap konferensi yang akan menjadikan papernya sebagai proceeding misalnya, maka pastikan bahwa gaya selingkung yang ditetapkan oleh panitia itu sudah kita ikuti, ya. Sehingga kita kalaupun nanti ada revisi, revisi secara substansi, bukan revisi secara teknis, ya. Sehingga disitulah pentingnya kita mesti harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya teknis. Dan yang terakhir, siapkan presentasi yang menarik. Ya. Meneliti itu skill tersendiri, kemudian memberikan laporan penelitian yang menjadi draft artikel itu juga skill tersendiri, dan kemudian menyiapkan presentasi yang menarik itu juga skill tersendiri. Sehingga kita sebagai kaum akademisi dituntut paling tidak punya kompetensi-kompetensi itu. Sehingga mulai dari awal penelitian kita sudah tahu bagaimana harus meneliti dan bagaimana menuliskan laporan penelitian dan publikasinya, dan bagaimana menyampaikan ya diseminasi untuk melaporkan hasil penelitian kita dengan presentasi yang menarik sehingga orang terpukau dengan presentasi atau temuan yang teman-teman hasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, kalau memang ada pertanyaan dan saya bisa menjawabnya, maka nanti akan saya respon. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mufid atas materi yang luar biasa
Semuanya daging semua ini, Bapak. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa on cam dan langsung bertanya, sebutkan nama, atau mungkin melalui chat juga bisa. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Silakan monggo yang mau bertanya. Oh niki ada Mas Yuga Purnama sudah angkat tangan. Monggo bisa langsung, menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Mas Yuga nggih. Apakah jelas ada benar suaranya? Halo Mas Yoga, ya silakan. Aku izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Tadi kan disebutkan ada beberapa jurnal. Kok suaranya hilang-hilang ya? Halo? Ya, Halo Pak. monggo. Ya, tadi disebutkan kalau bahkan ada beberapa jurnal yang secara ranking sudah tinggi, tapi tadi ada yang ada ketidakjelasan. Nah, ketika kita sudah memilih, umpamanya kita sudah menyeleksi jurnal, kemudian kita sudah mengirimkan ke sana, itu kira-kira apa yang belum, kalau kayak pemula itu kan belum tahu sebenarnya butuh berapa lama dari pertama kali submit sampai kita mendapatkan kepastian itu diterima atau ditolak. Mungkin dari Pak Ufik ingin tahu berapa lama kira-kira yang kita harus pastikan atau trik-triknya agar kita mengetahui posisi tulisan kita itu sudah diterima atau belum, atau kita harus menghubungi editornya, atau butuh berapa lama untuk kita menunggu. Untuk yang kedua, untuk yang di konferensi mungkin Pak, itu selain dari tadi, selain seleksi untuk konferensinya itu, cara atau apakah dari judul itu juga mempengaruhi spesifik ke tema di konferensinya? Umumnya apakah harus paling relevan gitu Pak? Apakah kita membuat judul itu harus ya sangat relevan dengan temanya itu? Mungkin trik-triknya juga bagaimana? Mungkin karena belum ada yang bertanya lagi, bisa langsung ditanggapi Riyin Pak Mufid. Oke. Iya. Oke, saya coba merespon ya. Oke, terima kasih Mas Yoga. Ya, sebenarnya ini yang tidak secara spesifik setiap pengelola jurnal itu menentukan batas waktunya. Kenapa? Karena setiap pengelola itu punya manajemennya yang berbeda-beda. Itu satu. Sehingga keputusan diterima dan ditolaknya itu tidak selalu sama. Misalnya setelah submit sebulan harus sudah ada keputusan misalnya. Atau 2 minggu atau berbulan-bulan dan seterusnya. Itu tidak ada ketentuan yang pasti di dalam pengelolaan jurnal. Tetapi begini, kan idealnya setiap jurnal itu diterbitkan setahun 2 kali. Dan bulannya juga sudah pasti.
ada jurnal itu yang menerbitkannya di bulan April, edisi nomor 2-nya berarti di bulan Oktober. Ada juga yang menerbitkan di bulan Juni, nanti edisi nomor 2-nya itu berarti di Desember. Itu yang banyak. Atau bisa jadi juga edisi 1 Februari bahkan, ya. Kemudian nanti di edisi yang keduanya itu di bulan Agustus. Jadi itu berbeda-beda. Tetapi kan semuanya jenjangnya atau durasinya antara satu edisi dengan edisi yang lain itu sekitar 6 bulanan. Itu bagi jurnal yang mungkin Sinta 2 masih sampai situ. Tapi kalau yang sudah Scopus itu antrinya jauh lebih panjang. Sehingga bisa jadi keputusan itu yang bikin kita di PHP. Ya. Karena terkadang jurnal-jurnal yang bereputasi itu tidak cukup hasil satu reviewer saja. Ya. Jadi misalnya, menurut editor ini artikel layak sih. Layak. Coba saya kirim ke reviewer A. Ternyata di reviewer A catatannya banyak sekali dan diputuskan ini tidak layak. Oke, tapi menurut editor ini bagus kok. Ya. Mungkin bagian ini lemah, tapi ini ada gagasan nilai novelty-nya jelas gitu. Langsung dia kirim ke reviewer kedua, second opinion. Ya. Bahkan bisa ketiga gitu. Ya. Bahkan itu bisa dilakukan secara bersama-sama langsung. Satu artikel dikirim ke 3 reviewer sekaligus. Ya. Sehingga nanti hasilnya bisa dilihat mana yang menerima, mana yang tidak, dan seterusnya. Ya. Tetapi pada prinsipnya idealnya setiap reviewer itu biasanya diberikan waktu maksimal 1 bulan dalam proses review. Ya. Sehingga kalau proses-proses itu dijalankan secara sehat dalam manajemen pengelolaan jurnal yang sehat, idealnya 2 bulan dari submit itu mestinya sudah ada keputusan. Ya. Karena biasanya dari keputusan itu kan nanti masih ada revisi, kemudian setelah direvisi dibalikan lagi ke pengelola jurnal, kalau dianggap sudah oke, bisa masuk ke proof reading, kemudian nanti bisa di layout dan seterusnya. Tapi kalau belum juga bisa balik ke penulis lagi. Sehingga prosesnya panjang, sehingga keputusan itu akan lebih baik kalau di awal durasinya tidak lama. Itu bagi seorang pengelola jurnal harus punya strategi seperti itu. Tetapi bagi pengelola jurnal yang sudah bereputasi, yang orang bejibun submit di situ, satu edisi misalnya butuh 10 artikel, tetapi yang submit 100 misalnya. Itu kan sangat selektif. Sehingga gampang saja, oh ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak masuk, ini enggak masuk, ini agak masuk, dipertimbangkan, ini bagus. Itu jauh lebih selektif ya, ketimbang yang jurnal yang memang mempublikasikan 10 artikel yang submit hanya 9. Oh, berarti semuanya masuk gitu kan. Semuanya masuk ya, sehingga tidak ada kompetisi di situ, tidak ada seleksi yang ketat ya. Sehingga kalau ditanya berapa lama idealnya, maka paling lama 2 bulan itu sudah ada keputusan. Lah, kalau itu tidak terjadi, maka ya banyak faktor yang menyebabkan itu tidak terjadi. Karena banyak pengelola jurnal itu yang tidak hanya fokus pada mengelola jurnal saja, sehingga ya mengelola jurnal itu ya nyambi saja, sehingga tidak fokus dan banyak kerjaan lainnya. Ya. Kecuali kalau memang ada satu orang yang memang fokus di situ, yang melototin OJS-nya sehingga sirkulasi naskah itu cepat dari editor, kemudian langsung ke reviewer, reviewer hasilnya langsung balik ke penulis dan seterusnya, itu dilakukan sirkulasinya dengan tertib dan cepat, ya keputusan itu akan cepat kita dapatkan. Dan itu akan baik sekali bagi kita. Karena bagi penulis prinsipnya ditolak itu biasa. Ya, ya artinya kita tahu bahwa kelemahannya apa. Ya, lebih bagus lagi kalau ditolak dikasih atau diberikan penjelasan kenapa ditolak. Ya, itu akan sangat bagus bagi kita, input ya bagi kita untuk bisa memperbaiki dan nanti kita coba
submit di jurnal lain yang memungkinkan itu bisa diakomodir. Gitu. Ya. Jadi kalau berapa lamanya itu tidak ada ketentuan yang pasti dalam setiap pengelolaan jurnal, tetapi idealnya 2 bulan itu sudah cukup untuk bisa memberikan keputusan itu selama memang manajemen pengelolaan jurnalnya sehat. Oke, yang kedua masalah topik ya. Ya tentu saja setiap konferensi itu pasti menentukan topik besarnya. Nah dari topik besarnya itu kemudian di breakdown topik-topik kecil atau topik-topik yang lebih spesifik. Sehingga teman-teman bisa pilih salah satu dari topik yang spesifik itu lebih baik ketimbang Anda membahas topik besarnya. Ya. Jadi pilih topik tertentu yang ditentukan di situ dan kemudian arahkan tulisan kita untuk merespon isu yang ditentukan oleh panitia itu. Sehingga kalau basis datanya kita kuat, basis analisis kita kuat, dan kemudian argumentasi yang dibangun kita logis, sistematis, dan argumentatif, sebenarnya tidak ada alasan baik pengelola jurnal maupun panitia konferensi untuk untuk menolak draft artikel kita yang sudah kita submit. Sehingga diterima dan tidaknya itu ya tergantung kualitas draft artikel yang kita submit. Pak, sekarang kan yang penting ada orang dalam. Ya, jangan ikut-ikut itulah. Kalau kita bisa masuk, bisa diterima karena kualitas artikel kita, itu lebih bangga daripada karena punya relasi. Ya, karena punya relasi. Sehingga ya yang bisa kita lakukan ya memperbaiki kualitas artikel saja. Ya, bahwa relasi itu penting, oke, tetapi itu bukan cara satu-satunya untuk kita bisa mengikuti konferensi baik yang bertaraf internasional maupun yang nasional ya ataupun regional. Sehingga ya kita diterima itu ya basisnya berdasarkan kualitas artikel yang kita submit yang memang layak untuk dipresentasikan di forum itu ya. Ya memang forum-forum internasional atau konferensi yang dilakukan di kampus-kampus kita itu memang relatif maksudnya tidak seserius yang dilakukan konferensi yang di luar misalnya bagaimana kemudian menyikapi atau memberikan respon terhadap hasil penelitian orang lain ya. Jadi itu budaya itu yang di Indonesia juga masih belum tumbuh ya. Artinya bahwa siapapun yang melaporkan hasil penelitiannya dan dianggap ada kebaruan, maka semua orang berkepentingan untuk bisa mendengarkan informasi yang baru itu sebenarnya. Tapi terkadang kan kita itu tidak di Indonesia itu. Karena yang presentasi mahasiswa maka dosen merasa tidak berkepentingan. Ya. Nah itu salah sekali, ya salah sekali. Ya. Dosen juga perlu mengikuti isu-isu atau kajian-kajian yang dilakukan teman-teman mahasiswa yang sangat progresif, sangat kreatif, dan tentu saja punya curiosity yang tinggi, punya daya ingin tahu yang tinggi, sehingga kemudian dia men-challenge dirinya untuk membaca banyak literatur, dan kemudian dari banyaknya literatur itu kemudian dia punya cakrawala yang lebih luas untuk melihat fenomena tertentu atau realitas tertentu, realitas sosial tertentu. Ya, itu menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Mufid. Ini ada yang bertanya lagi. Yang sudah angkat tangan ada Mbak Farah Ayu. Monggo Mbak Farah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, yang pertama itu terkait konferensi. Nah,
apakah untuk mengikuti suatu konferensi itu diharuskan sesuai dengan bidang yang kita miliki. Misalkan saya merupakan sarjana biologi yang mana bidangnya itu di sains biologi. Nah, itu terkadang ketika mencari konferensi yang sesuai dengan bidang keahlian kita itu mungkin tidak selalu ada seperti itu. Namun kadang kita itu memiliki cukup ilmu di bidang lain dan ingin mengikuti konferensi di bidang yang lainnya. Nah, itu apakah ada payung hukum ataupun ketentuannya untuk kita bisa mengikuti konferensi di luar bidang kita. Kemudian yang kedua, kita juga sering mendengar terkait jurnal predator ya. Nah, baru saja kemarin itu saya terkena perangkap jurnal predator tersebut. Nah, itu bagaimana caranya kita itu dapat mendeteksi adanya jurnal predator tersebut, dan ketika kita ingin melaporkan ya, karena itu kan menyangkut institusi seperti itu. Nah, itu ketika kita ingin melaporkan itu bagaimana cara kita melaporkan jurnal predator tersebut begitu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apakah boleh mengikuti konferensi yang sebenarnya tidak inti bidangnya? Ya, ya kalau ditanya boleh, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, dan tentu saja diterima tidaknya draft naskah kita ya tentu saja pertimbangannya dari kualitas apa yang kita tulis. Ya, bahwa kemudian kita punya kepakaran ilmu tertentu, ya oke, tetapi orang akan melihat kepakaran itu. Tapi di pihak yang lain, karena kita punya bacaan yang cukup untuk mengetahui banyak hal selain apa yang menjadi kepakaran kita, ya memungkinkan saja. Tetapi yang lebih baik lagi, kalau kita mampu mendiskusikan kepakaran kita itu dalam konteks dengan lintas disiplin keilmuan. Itu akan lebih menarik menurut saya. Ya. Karena Islamic Studies pun ya sekarang kajiannya atau pendekatannya itu sudah sangat variatif, ya. Sudah bahkan pendekatan monodisiplin itu sudah hampir tidak laku, ya. Hampir tidak laku, ya. Misalnya kita berbicara tentang isu child free gitu ya. Kalau ngomongin child free, kalau berbicara tentang normatifnya, ya nggak akan menarik gitu kan, akan menarik. Tapi kalau kemudian kita hubungkan dengan politik tubuh, dengan seksualitas, dengan gender macam-macam itu, yang kemudian itu bisa memahami fenomena itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik ya, sehingga melihat sesuatu itu tidak hanya normatif ya, tidak hanya normatif. Lah, pendekatan-pendekatan yang seperti itu tadi, yang mampu mendiskusikan kepakarannya dalam lintas disiplin, itulah yang sebenarnya menjadi tantangan kita bersama, ya. Karena melihat sesuatu itu kita tidak bisa lagi dari satu perspektif saja, ya. Paling tidak dengan beragamnya perspektif itu memungkinkan banyak varian argumentasi atau kesimpulan yang bisa jadi kesimpulan itu bisa memberikan solusi dengan banyak varian-varian yang bisa ditempuh. Ya. Dengan berbagai pendekatan, maka kita punya banyak khazanah, kekayaan dalam konteks mendiskusikan dalam topik tertentu dengan banyak pendekatan tadi itu. Iya. Lah, kemampuan kita dalam mendiskusikan kepakaran kita dalam topik tertentu itu yang memang selalu perlu kita asah, sehingga kemudian kita tidak perlu menyeberang dari disiplin keilmuan kita, tetapi justru dengan menggunakan disiplin keilmuan kita itu untuk melihat fenomena dengan apa yang menjadi kepakaran kita. Ya. Atau paling tidak menghubungkan keilmuan kepakaran kita dengan keilmuan lain. Ya. Itu juga potensial. Ya. Karena selama ini memang bagaimana kemampuan kita untuk menghubungkan dari berbagai aspek tadi itu yang menentukan bahwa kita mampu untuk paling tidak memodifikasi atau paling tidak kita menunjukkan dari nilai kebaruan tadi itu. Ya. Kan tidak ada yang baru itu karena mengulang. Nah, karena mengulang tidak ada yang baru, tetapi bagaimana
kita dengan membaca A, B, C, D dan kemudian dia menemukan titik di mana angle itu luput dari pembacaan para peneliti atau paling tidak perspektif yang belum digunakan oleh para peneliti dalam melihat satu fenomena tertentu, maka kita bisa mengisi kekosongan itu ya, dengan berbagai perspektif, dengan kepakaran kita dan seterusnya. Sehingga kalau tadi itu ditanya boleh apa tidak, ya boleh saja ya, dan akan lebih baik kalau kita mampu mendiskusikan kepakaran kita dengan topik yang relevan dari panitia yang sudah menentukan topiknya ya. Oke, yang kedua tentang jurnal predator. Ini yang memang sulit karena jurnal predator itu selalu bahkan webnya saja itu tidak jelas ya. Semuanya serba tidak jelas sehingga ya sulit memang untuk melaporkan itu. Ya, bahkan seringkali bukan seringkali dijumpai nama jurnal satu artikel jurnal artikel saya lupa namanya yang selama ini orang tahu bahwa itu adalah di India. Tetapi pengelolanya itu sebenarnya orang di Sumatera sini. Ya. Ya. Orang Sumatera yang mengelola, sehingga ya namanya jurnal predator ya susah sekali untuk kita mendapatkan hak kita untuk paling tidak membersihkan nama baik lah kalau memang itu menjadi bagian dari pencemaran nama baik. Tetapi begini, makanya sebisa mungkin ya pastikan bahwa kita itu akan mempublikasikan artikel ke jurnal-jurnal yang jelas-jelas saja. Ya. Jelas-jelas saja itu track record-nya jelas. Artinya publisher-nya jelas, ya, ikut asosiasi apa publisher-nya, kemudian nyantol ke universitas mana, dan bagaimana website-nya. Itu semua harus dicek. Ya. Pastikan itu clear. Ya. Sehingga kita tidak terjebak di tadi itu, ya. Lah saya itu setiap hari dikirimi undangan untuk menulis jurnal di di jurnal-jurnal internasional itu. Selalu bahasanya begini, setelah saya baca artikel jurnal Anda yang dipublikasikan di jurnal ABC misalnya, kemudian maka saya tertarik untuk mengundang Anda untuk menulis di jurnal kami. Padahal ya jurnalnya ya seperti itu ya. Atau bisa juga biasanya indikatornya jurnal predator itu ya berbayar yang cukup tinggi yang itu sudah ditentukan sebelum diterima atau belum diterima. Ya. Kenapa? Karena memang pasti diterima ya, sehingga dia pasang tarif yang mahal ya. Sudah banyak contohnya yang sudah mengalami seperti ini dan susah untuk mendapatkan haknya. Ya, karena itu makanya yang perlu dilakukan adalah ya sikap kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau draft naskah kita sudah publish di situ, satu sudah tidak bisa ditarik dan kalau sudah terlanjur itu artikel atau draft artikel yang bagus ya sangat disayangkan, ya sangat disayangkan. Mestinya dia publish di jurnal-jurnal yang lebih bereputasi gitu. Tetapi karena kita tidak aware dengan problem itu sehingga kita terjebak pada jurnal predator, ya itulah resiko yang dihadapi. Sulit sekali kemudian untuk mendapatkan haknya, apalagi biasanya semuanya serba tidak jelas. Pengelolanya itu bisa juga namanya fiktif juga, ya. Itu sangat memungkinkan. Atau bisa jadi pakai nama orang yang bisa jadi orang itu tidak terdeteksi, cuman macam nama saja sebagai tanda bahwa jurnal itu otoritatif misalnya. Tapi ya itu tadi, sehingga sependek yang saya tahu dari kasus-kasus orang yang sudah terjebak pada jurnal predator ini, beberapa guru besar juga ditolak pengajuan guru besar gara-gara ini. Ya tidak bisa menuntut ke siapapun, ya karena memang kesalahan kita terjebak di situ. Sehingga yang dilakukan adalah tindakan preventif supaya kita tidak
apa namanya, mudah mensubmit kecuali kita tahu persis siapa publishernya, nyantol ke kampus mana, asosiasi mana yang menerbitkan dan seterusnya, siapa reviewernya, siapa pengelolanya. Itu reputasi itu menjadi sangat penting dan pada saat yang sama kalau itu yang terjadi maka paling tidak kita akan mendapatkan jaminan bahwa kualitas artikel kita nanti ya akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena proses review itu berjalan. Ya. Proses review itu berjalan sehingga ya pasti dengan apa namanya, masukan dari para pakar yang jauh lebih tahu dari kita, ya. Jauh lebih tahu daripada kita. Oke, saya kira itu respon saya terhadap pertanyaan dari Mbak Farah. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada pertanyaan melalui chat, Bapak. Oke. Dari Mas Muhammad Faizur mengenai bagaimana tips dan trik menulis abstrak pra penelitian yang berkemungkinan besar bisa tembus atau dapat tiket konferensi, gitu, Pak. Ya, oke. Idealnya menulis abstrak itu kan setelah menulis draft artikel, idealnya. Lah, sayangnya banyak konferen itu diminta submit dengan abstrak. Ya. Lah, abstrak yang baik itu adalah abstrak yang sudah clear. Clear itu seperti apa? Clear itu begini. Seringkali orang terjebak apa namanya, dalam abstrak itu disibukkan atau paling tidak memberikan ruang atau space yang terlalu banyak dalam memberikan pengantar. Pengantar itu berarti latar belakang. Sehingga tidak to the point, ya. Lah, pada saat yang sama, ya, abstrak yang ditulis seperti itu dan karena abstrak itu kan space-nya terbatas 150 sampai 200 kata gitu kan. Sehingga kita harus proporsional apa namanya, menyampaikan atau menarasikan latar belakang, metode dan hasil penelitian paling tidak. Di situ harus tergambar di situ secara clear, jelas dan argumentasinya apa, ya. Sehingga begini, kalau orang yang menyeleksi abstrak itu pasti nanti akan menemukan banyak model penulisan abstrak. Tetapi kalau kita apa namanya, klasifikasi model penulisan abstrak itu memang ada dua. Abstrak yang memang abstrak itu ditulis secara rinci. Rinci itu artinya semua komponen yang harus ada dalam abstrak itu harus muncul secara eksplisit. Tapi ada juga yang seperti model yang pertama tadi itu hanya menjelaskan latar belakang. Tetapi kalau yang ditempuh itu yang seperti itu hanya menjelaskan latar belakang, maka sesungguhnya pembaca abstrak itu masih belum mendapatkan apa sih hasil penelitian Anda ini atau apa sih gagasan penelitian Anda ini. Sehingga akan lebih baik kalau di abstrak itu sudah muncul 3 komponen tadi itu. Yaitu paling tidak kenapa penelitian itu menjadi urgen, kenapa signifikan diteliti. Kemudian dengan pendekatan apa, dengan metode apa Anda meneliti itu dan hasilnya seperti apa. Tentu saja hasilnya di situ sudah memuat analisis. Yang analisis itu akan Anda tarik sebuah kesimpulan untuk menentukan inti dari argumen yang Anda bangun, ya. Nah, kalau itu yang Anda tempuh, ya, Anda pilih, ya paling tidak seorang reviewer abstrak itu dengan membaca itu saja, itu sudah clear bahwa ide Anda seperti ini dan hasilnya ini. Berbeda dengan yang bikin orang penasaran, ya. Yang seringkali ya saya bertahun-tahun itu jadi tim reviewer untuk GF itu, Graduate Forumnya teman-teman mahasiswa KMP di Pasca itu ya seperti itu. Makanya banyak yang abstraknya itu ditulis tidak sesuai dengan artikel atau substansinya atau isinya. Ya. Kenapa? Karena abstraknya ditulis di awal. Ya.
karena abstraknya ditulis di awal dan dia tidak konsisten dengan itu. Ya, padahal mestinya kalaupun ditulis di awal itu Anda sudah punya gambarannya, Anda sudah punya hasil penelitiannya, Anda sudah punya analisisnya dan kemudian dituangkan. Bahwa belum dinarasikan secara utuh full papernya oke. Ya, tetapi Anda sudah punya gambaran karena setiap peneliti itu sudah punya proyeksi bahwa hasil penelitian akan ke arah ini, ya. Sehingga itu yang Mas Faizur ya bisa lakukan, ya. Dan saya kira Mas Faizur juga sudah punya pengalaman untuk membuat draft-draft semacam itu karena untuk mengikuti presentasi di forum-forum atau konferensi saya kira sudah punya pengalaman teman-teman yang hadir di sini sehingga ya pastikan bahwa kehadiran kita atau keikutsertaan kita itu diterima ya karena memang layak untuk dipresentasikan atau paper kita memang layak dipresentasikan di situ, di forum itu. Oke, itu untuk Mas Faizur. Masih ada lagi? Masih Pak. Masih ya? Oh, banyak bertanya ini. Yang terakhir sudah dicukupkan terakhir Mas Abdul Rahman G. Gimana? G ini untuk pertanyaan dari Mbak Kori, Pak. Oh ya, oke. Mungkin ini sama. Dari Mbak Kori, apabila ditolak di jurnal tertentu, misal di jurnal internasional, nah setelah itu kan dikasih catatan perbaikan. Nah, apakah jurnal tersebut bisa disubmit di jurnal yang sama itu tadi atau disubmit ke jurnal yang lain, Pak? Ya, kalau menurut saya, kalau sebenarnya bisa dua-duanya. Tetapi saya sangat anjurkan untuk bereksperimen dengan jurnal yang lain. Ya. Bahwa masukan dari dari reviewer jurnal yang menolak draft kita, yaitu bagian dari input saja untuk memperbaiki. Iya. Tetapi pada saat yang sama itu menunjukkan bahwa kualitas yang kita berikan di level itu untuk jurnal itu belum nyampe. Gitu. Ya. Jadi kalaupun kita perbaiki dan tidak signifikan, ya lebih baik cari jurnal lain. Ya meskipun di jurnal lain juga belum ada jaminan, tetapi paling tidak eksperimen kita untuk mendapatkan pengalaman berkomunikasi, membangun jejaring dengan pengelola yang berbeda itu pasti ya jadikan pengalaman saja dan ditolak itu ya tinggal diperbaiki saja, itu intinya. Tidak perlu diambil pusing dan kemudian bikin down, tidak semangat lagi dan kemudian dibanting laptopnya ya tidak perlu. Ya bahwa bahwa kualitas standar jurnal di jurnal A itu seperti itu dan ini belum layak di situ artinya kualitasnya masih di bawah itu. Oke, bahwa ada masukan ini saya bisa tindak lanjuti dan kita cari jurnal yang relevan dengan jurnal atau yang relevan dengan topik yang kita tulis sehingga kemudian kita pada intinya ya bukan gambling, artinya kalau sudah ada perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya ya paling tidak kita lebih pede gitu loh. Ya, lebih pede. Dan bahwa misalnya pun kemudian di situ ditolak, ya biasa saja, ya. Ditolak itu bukan selalu bahwa jurnal kita itu selalu jelek, ya tidak juga, ya. Banyak alasan untuk menolak jurnal sehingga ya tidak perlu berkecil hati, harus tetap semangat dicoba saja, ya. Pada ujungnya nanti akan pecah telur untuk punya publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi di Scopus atau di jurnal-jurnal yang terindeks yang bereputasi di tempat yang lainnya. Sehingga ya intinya kita sebagai akademisi ya menulis saja, tetapi pastikan bahwa menulis yang kita tulis itu bukan tahsirul hasil, ada sumbangan pemikiran, ada pengembangan, ada modifikasi, ada kebaruan, ada nilai tambah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu yang mesti kita hadirkan. Ya. Kalau sudah seperti itu ya tidak ada jurnal manapun yang menolak draft artikel yang kualitasnya memang bagus, ya bahkan dilamar. Ya.
bahkan dilamar. Tadi yang artikel saya yang tadi di Scopus itu, draft artikel saya dilamar, ya. Jadi saya ikut submit di konferensi tertentu, kemudian dinyatakan bahwa itu dianggap layak untuk disubmit di jurnal di Scopusnya dia, ya saya bilang oke, kalau memang seperti itu, ya. Jadi artinya ya dilamar, artinya ya pasti diterima karena dilamar, ya. Jadi ya yang penting ya itu bukan berarti kemudian naskah saya bagus sekali, ya tidak. Artinya bahwa secara substansi mereka berkepentingan untuk mempublikasikan tulisan yang sedang saya tekuni gitu, ya. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan oleh pengelola dalam menentukan bahwa isu-isu apa yang mesti masuk di dalam artikel jurnalnya. Ya. Saya kira itu, ya. Masih ada 2 pertanyaan, Pak. Masih Yang ada. dari Mbak Shikma ini masih Iya. tentang tertolaknya jurnal, Pak. Nah, jadi misal tertolak itu 3 kali dalam jurnal yang sama, apakah ada sistem blacklist begitu? Kemudian pertanyaan terakhir dari Mas Abror, bagaimana tips dan trik mendapatkan pembiayaan publikasi publikasi jurnal bagi mahasiswa? Ya, oke. Yang pertama dulu ya. Ya, menurut saya kalau sudah 3 kali ditolak ya pertimbangkan untuk tidak submit di situ. Ya. Ya, kan pilihannya banyak. Saya pastilah tidak hanya satu bidang keilmuan itu tidak mungkin satu jurnal gitu. Jadi ya kalau masalahnya itu masih sama di standar kualitas substansi penulisan, ya memang itu yang perlu di-upgrade. Tetapi apa di blacklist atau tidak, tidak semua menjadikan itu sebagai standar. Standar artinya kemudian menjadi alasan untuk memblacklist orang karena submit 3 kali tapi 3-tiganya ditolak. Itu artinya bagi si pengelola jurnal tidak selalu orang yang ditolak itu dan kemudian submit lagi, ditolak lagi, kemudian menjadi alasan di blacklist, tidak. Ya. Yang menjadi alasan di blacklist itu adalah plagiasi. Ya. Itu pasti. Kenapa? Karena secara reputasi jurnal yang terjebak pada itu susah sekali untuk secara memulihkan nama baiknya. Ya. Dan itu seringkali terjadi. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen juga terjadi seperti itu sehingga ya berurusan dalam arti ya secara etis ya gimana namanya plagiasi itu bahasa Arabnya kan sariko ya mencuri, maling ya. Jadi ya sangat tidak etis sehingga itu secara etis ya harus di blacklist ya. Tapi kalau yang model tadi submit ditolak, ya itu menunjukkan kegigihan dan kefanatikan dia dengan jurnal itu, ya. Padahal ada jurnal lain yang potensial yang bisa jadi alternatif gitu ya. Tetapi ya tidak masalah juga ya. Ya, tidak masalah juga. Oke, yang terakhir tips untuk mendapatkan funding atau pendanaan. Ya, tentu saja kalau konteksnya Mas Abror ini kan di Uinsuka ya. Di Uinsuka itu sebenarnya banyak juga penelitian-penelitian yang harus berkolaborasi dengan mahasiswa dan itu yang didorong. Setiap penelitian itu harus membawa nama mahasiswa ya. Pertanyaannya ya kalau memang dua-duanya kerja ya layak untuk kemudian ya dibagi saja, tinggal kesepakatannya berapa persen gitu kan, kalau memang punya kontribusi lah. Kalau misalnya tidak ya kemudian ujung-ujungnya ya tidak bisa maksimal salah satunya ya, baik itu bisa jadi mahasiswanya yang tidak maksimal, bisa jadi dosennya yang tidak maksimal. Tetapi apakah ada itu? Sebenarnya di LPPM itu ada penelitian-penelitian yang satu bisa jadi khusus mahasiswa saja, ada juga yang khusus kolaborasi dengan dosen. Ya, tinggal
dosen itu biasanya, oke, saya meneliti tentang ini, kira-kira mahasiswa siapa ya yang bisa diajak kolaborasi, yang bisa diajak nulis bareng untuk meneliti tentang topik itu. Nah, itu juga tidak semuanya kemudian menunjuk mahasiswa-mahasiswa tertentu yang secara track record ya punya pengalaman meneliti, punya pengalaman publikasi dan punya pemahaman yang cukup untuk melakukan penelitian di bidang itu, sehingga dosen salah satu pertimbangannya itu tentu saja. Nah, kalau kita mau mengajak penelitian dengan mahasiswa yang tidak punya kompetensi itu ya ngapain juga, ya. Bahkan publikasi kolaborasi juga seringkali saya disangkut pautkan nama itu, ya saya tidak berkenan kalau saya belum punya kontribusi di situ, ya. Belum memberikan masukan di situ, kemudian belum berpeluh lah, artinya belum punya kontribusi di situ, kemudian numpang nama ya, secara etis itu tidak etis bagi saya. Sehingga seringkali artikel jurnal yang tiba-tiba masuk di Google Scholar saya, padahal tidak izin, itu yang sebenarnya saya tidak berkenan, apalagi disiplin keilmuannya beda gitu. Misalnya nulis tentang ilmu perpustakaan tapi membawa nama saya gitu kan. Ya saya kan bukan bidangnya di situ, sehingga orang membaca, lah ini ngapain Mufid nulis tentang ilmu perpustakaan, kan bukan di situ bidangnya kan. Jadi aneh gitu kan. Ya, dan memang saya tidak kontribusi di situ, sehingga yang seperti itu saya sangat hindari, ya. Sehingga ketika mengajar mata kuliah artikel jurnal pun ya saya selalu menganjurkan untuk kolaborasi dengan dosen yang memang sesuai dengan topiknya, ya. Sehingga dengan begitu Anda akan bisa jauh lebih mendapatkan manfaat dari diskusinya dan dari kajiannya, sehingga relevan gitu. Oke, saya kira itu, dan peluangnya sangat terbuka apalagi di Uinsuka, ya. Jadi pembiayaan untuk publikasi mulai bukan hanya publikasi dari penelitian, ya. Penelitian sudah ada, penelitian kolaborasi mahasiswa dan dosen, bahkan yang khusus mahasiswa juga ada. Dan kan penelitian itu ujungnya, outcome-nya pasti publikasi, ya. Dan kalau konteksnya di Uinsuka itu meneliti dapat dana, publikasi juga dapat dana, sehingga publikasi yang dipublish di jurnal-jurnal yang bereputasi itu dapat apresiasi dari kampus, sehingga itu yang kemudian membuat teman-teman ya paling tidak termotivasi untuk publikasi, selain sebagai keniscayaan dalam konteks pemenuhan syarat administratif. Oke, saya kira itu jawaban saya. Semoga bisa merespon, bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas jawabannya Pak Mufid. Tak terasa ini sudah masuk waktu zuhur juga ini Bapak. Mungkin dicukupkan sampai sini. Terima kasih kami aturkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Mufid yang telah memberikan ilmu pada kami. Semoga kami bisa menyerap ilmu yang telah Bapak berikan dan tentunya tidak hanya diserap tapi dipraktekkan. Dipraktekkan, bermanfaat juga untuk kami semua, Pak. Dan terima kasih juga teman-teman yang turut berpartisipasi dalam Tadarus Jurnal sesi terakhir ini, sesi keempat. Mungkin sebelum saya tutup, foto bersama dulu, Bapak. Biar okay. Mas bisa di tag screen-nya, nggih. Monggo teman-teman untuk bisa on cap. Ya. Monggo teman-teman on cam. Okay. Nah, ini ketua panitianya ini. Dihitung dulu Mas Abror, biar nggak pas mangap kalau pas dicekrek. Oke, siap. Ekspresinya sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sudah? Ya, sudah kering, sudah.
Ya. Matur suwun, Oke, Pak Mufid. ya. Iya. Terima kasih Pak Mufid. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya diskusinya dan semoga teman-teman semangat untuk publikasi, menulis artikel jurnal maupun menulis buku ya sehingga nanti Anda mati punya legacy, punya peninggalan yang bisa dibaca oleh orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Mufid. Oke, sami-sami. Saya Terima kasih teman-teman yang sudah join. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk rekornya nanti di-share dari panitia, akan di-share melalui YouTube. Ya, recordnya ada di YouTube, namanya YouTube-nya Moragister. Nah, silahkan di-subscribe. Moragister.